dari LPMK Kelurahan Karangpoh pagi hari ini menyambangi wali kotanya ingin mengadu persoalan penyelesaian tanah Tubanan dan Gado, karena kami dari mewakili warga, dari warga RT RW sampai sekarang dari Gado dan Tubanan belum ada sertifikasi atau penyelesaian tanah atas hak warga dari mulai tahun 73 sampai sekarang. Matur nuwun Mas Dwi. Iki mlebu kecamatan apa Tandes ya? Niki Pak Camat. Tanah Tubanan itu ada dua. Dulu ada resettlement ya. Resettlement Tubanan itu perjanjian tahun 73 antara pemerintah kota ambek Darmo Permai. Pada waktu itu pembebasannya dilakukan Darmo Permai melalui P2 Tun, berarti pemerintah kota Surabaya. Terus berlanjut pemerintah kota Surabaya akhirnya ngasih tanah untuk wargani settlement itu. Ini hampir sama dengan Gadel, tapi Mas Dwi tolong sampaikan ke seluruh warga, semua ini tercatat di asetnya pemerintah kota Surabaya. Ini hampir sama dengan surat ijo. Hari ini pemerintah kota Surabaya ini kalau ono sing takok, lho Pak, tanah itu biyen dikekno. Di cerita lalu aku gak ngerti ya, cerita lalu saya tidak tahu, tetapi aset itu tercatat di pemerintah kota Surabaya. Berarti sampai kapanpun kalau saya begitu tidak bisa melepas ini. Kalau melepas aset di pemerintah kota maka hanya ada dua, dijual, maksudnya dilepaskan dengan harga appraisal, atau dihibahkan kepada instansi pemerintah lainnya, podo-podo pemerintah nih, atau disewa sama orang yang nempati. Ini kemarin kalau sudah seperti ini, mau Gadel mau Tubanan, maka saya kepada warga memilihkan pilihan satu. Ini podo karo surat ijo, Pak. Nanti berarti pemerintah kota, warga itu menempati tanah itu. Ada ikatan dengan pemerintah kota Surabaya, yang insya Allah ikatannya itu tidak bukan apa ya, tapi masih ada jual beli bisa dilakukan. Bangunan itu jual beli dilakukannya. Tapi ditawarkan nang pemerintah kota dulu. Ini kemarin saya ketemu Pak Menteri, itu disampaikan akan ada rencana, Pak Menteri sendiri yang menyampaikan HGB di atas HPL. Itu selama 30 tahun. Saya bilang Pak Menteri, ojo sampai warga ini bayar double antara retribusi sama PBB. Sakno wargaku. Akhirnya disepakati dengan BPN, Pak Kanwil BPN pada waktu itu ketemu Pak Menteri, karena ini aset sudah masuk Simbada, maka tidak ada pilihan dari pemerintah kota Surabaya untuk melepaskan, tidak boleh karena tercatat masih dalam aset. Tapi saya sampaikan agar tidak double, Pak Menteri sepakat waktu itu. Jadi nanti insya Allah kita nunggu aturannya, itu saya akan sampaikan bayari itu 50.000 per tahun. Kalau itu 50.000 per tahun sebagai ikatan saja, kalau itu 20 tahun berarti 1 juta. 1 juta itu dalam waktu 20 tahun. Setelah itu baru bayar PBB. Nah itu yang bisa terkait Gadel ambek Tubanan, karena pada waktu saya juga turun nanggone Gadel nang Tubanan, Mas, iki wargaku sambat kabeh, siraku ngeluyuan. Ini bener tahun 73 ya, Pak. Kalau yang Tubanan lama, Mas, Tubanan lama bukan miliknya pemerintah kota Surabaya. Yang ada di asetnya pemerintah kota Surabaya itu Tubanan baru. Sehingga kami sekarang meminta pendampingan kepada Kejaksaan Tinggi. Karena Tubanan baru ini asetnya pemerintah, lek Tubanan lama itu gak ngerti asetnya sopo, tidak tercatat dalam aset pemerintah kota Surabaya.
Ini yang saya tidak menyentuh tubanan lama karena bukan asetnya pemerintah. Yang kedua yang terkait biaya, itu 20.000 itu, 50.000 itu hanya sebagai ikatan sebenarnya. Bahwa tanah itu adalah tanah pemerintah kota Surabaya. Lek PBB ini tetap ada Mas. Tapi bukan retribusi ya. Karena kalau retribusi itu sewa. Sewanya per tahun, gak saya ketewu Pak, lewarang Pak. Nah ini kan tidak mungkin tidak mungkin dilakukan kalau ada sewa ono PBB, sehingga diganti saja hanya sebagai itu ikatan dengan pemerintah kota 50.000 per tahun. Malah awalnya saya sampaikan lega ono duite kata Pak pada waktu kata Kanwil ojo karena iki pemerintah sing kena wali kota masih ngono. Dipikir kecil no aset gitu. Nanti ada ringan saja 50.000. Dan itu yang insya Allah kita lakukan segera Mas Dwi. Kalau tubanan lama bukan aset pemerintah, coba kita akan tahu karena itu kalau nggak salah asetnya Darmo Perme itu kalau nggak salah. Tapi bukan aset pemerintah sehingga kami tidak bisa mengambil kebijakan di tubanan yang lama. Itu yang disampaikan Pak Menteri pada waktu itu akan ada aturan lainnya yang akan diterbitkan oleh Menteri. Saya tidak tahu apakah aturannya seperti apa ke depannya. Tetapi untuk mengatasi masalah ini itu karena sudah masuk aset pemerintah, ini sudah dirapat Mas. Dirapatkan dengan kejaksaan, kepolisian sampai nang KPK. Semuanya mengatakan kalau itu sudah di aset pemerintah tercatat maka tidak boleh dilepaskan kecuali dilepaskan dengan biaya sesuai dengan harga presel. Harga presel ya padha ae Mas nuku maksudnya. Nah warganya rada-rada loro larang lah nuku, makanya satu-satunya jalan untuk meringankan warga sambil memikirkan itu adalah HGB Desa PL tadi Mas.